يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الكرم. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكر والتذكير والنفع والنفع والانتفاع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والحث والحث على تمسك على تمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله ومرضاته ومرضاته وقربه وقربه وثوابه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu yang insyaallah apa yang kita lakukan ini menjadikan sebab Allah berikan kepada kita rahmatnya, ampunannya, dan menjadikan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ta'lim kita, kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyid salihin fi darin amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang sholat. Terakhir kita membahas di rukun yang ke rukun i'tidal. Sekarang kita masuk rukun yang berikutnya, tsumma sujudu marataini. Lalu setelah i'tidal sujud 2 kali. 2 kali sujud ya. 2 kali sujud. Sujud itu adalah al-khudu' wa tadallul. Sujud itu adalah merunduk dan merendah. Ya, karena tempat yang paling rendah adalah bagian bawah bumi ini. Jadi ketika
seorang hamba sedang sholat dia sujud, ya, maka dia telah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Apa yang paling tinggi di tubuh manusia? Pala. Ketika sujud, pala itu berada di tempat yang paling rendah. Artinya ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, ya, kekurangan kita, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu adalah ketika dalam keadaan sujud. Makanya sujud itu adalah tempat yang dekatnya seorang hamba kepada Allah. Memperbanyak kita doa di tempat tersebut, di mahalul sujud. Ya, karena tidak ada yang boleh disembah kecuali kepada Allah. Tolong letakkan dahi kita nih, pala tempatnya otak, tempat yang paling terhormat, pala. Ya, mahkota ditaruh di kepala. Semua yang bagus-bagus itu ditaruh di kepala. Ya. Maka sujud itu adalah merunduk dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syar'an dikatakan wad'ul musalli jabhatahu ala musalla. Meletakkan dahi seorang yang sholat di atas tempat sholat. Ya, meletakkan dahi orang yang sholat di atas tempat sholat. Itu sujud. Maka sujud itu yang paling berpengaruh ya dahinya. Ya, pala, posisi pala itu, dahi itu harus menempel ke tempat dia sholat. Sujud. Itu salah satu syarat sahnya sujud ya dahi. Ya, salah satu syarat. Maka kita ada syarat-syarat di dalam sujud itu ada 9. Syarat-syarat sujud ada 9. Yang pertama, ayyasaha ma qablahu, yaitu harus benar rukun sebelumnya. Sama ya, seperti yang sebelumnya. Harus benar dulu rukun yang sebelumnya. Apa rukun sebelumnya? Tidalnya benar, insya Allah syarat yang pertama telah terpenuhi. Yang kedua, ala yaksida bihi khairuh, tidak bertujuan untuk yang lain. Artinya sujudnya dia itu memang karena dia sujud, bukan karena tujuan yang lain. Ya, kalau misalkan dia lagi ruku nyungsep, gara-gara ngantuk nyungsep, posisinya dalam keadaan nggak sah sujud. Atau dia jatuh keserengkat atau dia jatuh dah pokoknya. Ya, itu kalau makanya kalau fikih itu contoh-contohnya yang kadang-kadang yang agak aneh itu fikih itu. Ya, jadi ente jangan bingung kok emang ada begitu. Ya, justru mengambil ibarah itu dari yang aneh-aneh. Kalau yang biasa mah udah ada jawabannya. Kadang-kadang kejadian yang aneh yang kita kagak tahu. Nah, lo nih hukumnya gimana nih? Nah, akhirnya kadang-kadang dia lagi mau sujud, ya, atau kesengkat misalkan, ataukah kena angin, atau enggak kedorong, ya, kedorong sama orang nih lagi sholat, kedorong sama orang. Akhirnya disujud, gara-gara kedorong, gara-gara jatuh. Tapi posisinya sujud, sah nggak tuh? Nah, tidak sah. Karena apa? Dia sujudnya karena kedorong. Ya. Kalau bukan tidak saya tidak cukup. Artinya dia mesti bangun dulu sedikit, baru disujud lagi. Ya. Artinya di saat itu dia sujud, letak dari dahinya udah di tanah atau di tempat dia sujud, itu belum cukup. Harus benar-benar dia dalam keadaan untuk sujud, bukan karena kedorong atau kesentuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, adanya tumaninah di dalam sujud. Nah,
ini penting ya, udah kita ketahui tumanina. Ya, sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh. Itu tumanina. Walau biqadar subhanallah. Nah, walaupun kadarnya atau ukurannya seperti orang membaca subhanallah. Sebentar, subhanallah. Artinya ada diamnya anggota tubuh kita. Diam sebentar. Mau 5 detik kek, mau 4 detik, mau 6 detik, diam. Nah, itu termasuk tumani. Nah, udah dapat tuh tumaninanya. Tapi kalau langsung habis sujud dia langsung balik bangun. Ya, kayak orang sholat tarawih yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, enggak ada tumaninanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumaninanya. Yang keempat, antakuna tuma'ninatu yakinan. Ya, yaitu tumakninanya itu dalam keadaan ya yakin. Dia yakin sudah tumaknina. Kalau belum yakin udah dapat tumaknina atau tidak, maka tidak sah. Harus yakin tumakninanya. Yang kelima, ayasjuda ala sab'a a'dha, sujud dengan 7 anggota tubuh. Sujudnya dengan 7 anggota tubuh. Apa yang pertama? Jabhah. Apa jabhah nih? Dahi. Ya, ini dahi. Wa butunil yadain. Nih, kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Wa rukbataini. Dengkul atau lutut. Kedua lutut. Wa butuni asabi rijlaini. Telapak jari kaki. Telapak jari kaki. Nah, ini nih yang sering orang kagak paham nih. Telapak jari kaki. Nih yang di luar mesti ngelihat ke sini nih. Kalau nggak ngelihat sini dia bingung tak. Apa sih telapak jari kaki? Nih anggap aja ini kaki. Ya. Ini jarinya. Nah, kalau sujud harus telapaknya ini kena begini nih. Posisinya begini. Telapaknya bukan depannya, apalagi ngambang. Harus kena begini. Nah, kenanya semuanya apa satunya? Bagusnya semuanya. Tapi cukup walaupun 1 jari. Misalnya jempolnya doang. Telunjuknya, kelingkingnya, jari tengahnya, jari manisnya nggak kena ke bawah, nggak kena ke tempat sujud, maka sah. Walaupun cuma 1 jari. Tapi afdalnya semuanya. Tuh, semua itu begitu. Tuh, harus kena nih. Ini kan namanya nih. Maaf ya, saya kasih unjuk. Ini namanya telapak kaki. Nih, ini jari telapak kaki. Ini jarinya. Ya, ini telapaknya. Jadi kalau sujud nih misalkan ini tempat sejadah. Kalau sujud tuh mesti gini. Tuh. Ya. Telapaknya itu kena. Jangan begini. Jangan begini. Nih begini nggak sah nih. Nih kalau begini nggak sah. Begini sah. Bagus ya begini. Ini lagi dalam keadaan sujud nih misalnya ya, kakinya. Jadi nggak sah kalau begini, nggak sah. Mesti kena begini. Nih telapak kakinya nih harus kena begini. Kalau 1 doang, jempolnya doang, sah. Nih bisa begini doang. Ini nggak kena kan 4-4-nya, jempolnya doang, ini sah. Nah kalau begini afdol nih. Begini sah. Yang begini yang kagak sah. Apalagi begini. Ini tidak sah nih. Ya, paham? Ini banyak yang terjadi seperti itu. Ya, kurang memahami di dalam sujud. Karena itu bagian syarat sahnya sujud harus terkena telapak jari kaki. Yang keenam, antakuna jabhatahu maksyufah. Yang keenam syaratnya harus dahinya tersebut terbuka. Nih dahi.
dahinya ini terbuka. Nih. Ya, kita sujud di dahi. Ini dahi nih. Ini dari sini. Ini namanya dahi. Nih, dahi. Ya. Kita sujud di atas dahi. Walaupun sebagian. Tidak semuanya begini. Ya, bagusnya mah begini semuanya tuh kena. Ya. Kalau misalnya tidak kena, sebagian aja itu udah sah. Tapi tidak ada embel-embelan dengan yang lain. Apa maksudnya? Jangan begini. Pecinya kena dahinya sujud di atas peci. Itu tidak sah. Jadi harus buka begini nih. Biar kena. Ya, biar kena di dahi. Nah, biasanya kalau antum melihat ya, atau ada ustaz atau kiai atau habib pakai imamah. Ya, ada tuh imamah guru-guru gitu. Terbuka. Ya. Karena nanti ketika sujud kena dahi. Bisa juga ditarik ke atas tuh imamahnya. Lagi sujud biar kena dahi. Punya rambut panjang, jangan sujud di atas rambut, diangkat rambutnya. Sujud. Nggak boleh sujud di atas rambut. Karena yang tidak sah itu kalau sujud di atas sesuatu yang bergerak dari gerakan anggota tubuh kita. Misalnya kayak tadi nih, peci. Orang pakai peci begini. Kalau nggak sholat terserah deh, mau pakai peci apa tutup mata ya nggak apa-apa. Kalau nggak sholat terserah. Tapi kalau sholat jangan begini. Naikin sampai ke atas. Kalau begini Anda kagak sah. Karena apa? Sujud di atas sesuatu yang bergerak. Ikut. Jadi ketika kita bangun dari sujud, ini ikut nggak? Ikut. Itu yang tidak boleh. Ente sujud di atas sorban ente, nggak apa-apa. Karena ketika bangun sorban tidak ngikut. Sama aja ke sejadah. Anda sujud di atas sejadah ketika bangun, sejadah ini ikut nggak? Sujud di atas tisu. Boleh. Tuh. Ngikut. Nggak boleh. Sesuatu yang ngikut tidak boleh. Kalau di pasir gimana? Nggak apa-apa. Ya, misalkan itu sujud di pasir, karena dulu di Masjid Nabawi belum ada zaman Nabi belum ada namanya ubin, keramik nggak ada. Ya. Makanya dulu para sahabat-sahabat itu kalau lagi habis sujud sholat, ini kelihatan bekas debunya di sini, bekas tanahnya. Itu nggak boleh diusap. Makruh. Mengusap nih muka nih lagi sholat nih, usap nih, makruh. Nanti lagi sholat keringetan, itu usap begini, makruh. Karena tidak disunahkan untuk mengusap muka ketika dalam sholat. Sunah kapan? Kalau udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang diusap dahi. Itu sunnah. Seperti dilakukan para sahabat dan para nabi ketika sujud di Masjid Nabawi. Itu baru mengusap tuh dahinya. Ada doanya nanti. Ya, itu dalam keadaan sujud. Yang ketujuh, ala yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatih. Jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Tadi. Ya, tadi udah dicontohkan di yang ketujuh ya. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Yang kedelapan, irtifa asfalihi ala a'alihi. Ya. Meninggikan bagian bokong belakang itu kalau sujud dinaikin. Ya.
ya, melebihi daripada bagian pundak sama kepala. Ya, harus tinggiin dikit, ditinggikan. Jadi belakang itu lebih tinggi dibandingkan depan. Yang kesembilan, at-tahammulu bi ra'si bihaitsu law sajada ala qad'ati qit'an lam kasaba. Tahammulu bi ra'si, harus menekan palanya. Agak dekat dikit. Jangan nempel doang. Sujud agak ditekan. Cuma jangan digesek-gesek. Jadi hitam. Tekan aja, tekan dikit. Jangan dikencengin. Diumpamakan kalau ada busa yang ditaruh, itu sujud. Busanya ketekan. Nah, berarti sujud Anda benar. Tapi kalau busanya nggak ketekan, belum sah sujudnya. Diumpamakan seperti itu. Jadi ada penekanan. Ya, itu 9 daripada syarat sujud. Masya Allah. Ada mau nanya nih? Bib, kalau orang sakit tuh Bib, sholat duduk kan semuanya pada nggak kena tuh Bib, gimana Bib? Ya, kecuali uzur. Lain. Kecuali uzur, orang sakit tidak bisa atau lagi di perjalanan, ya, tidak bisa untuk sujud, itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, itu ada uzur syar'i namanya. Ada uzur yang diperbolehkan di dalam syariat, itu nggak apa-apa. Ini bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk sujud, maka harus seperti itu. Ya, ini anggota tubuhnya. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari kaki. Dapat telapak jari kaki. Jadi semuanya ada 7. Ada 7. Itu harus. Nggak masuk Bib. Enggak, siku enggak. Justru kita bagi laki-laki sunnahnya itu ketika sujud agak melebar kebuka. Tuh, ini sunnahnya seperti ini. Ini sujud. Ini laki-laki. Kalau perempuan begini, merapat. Tapi kalau laki-laki melebar, kebuka. Tapi lihat juga, jangan orang lagi sholat terus dulu itu begini, songong bener loh. Ditabok gitu. Ya. Nah, kalau lagi sholat sendiri ya usahakan sunnah itu dijalanin. Kalau lagi sholat sendiri, sholat sunnahkan tuh, gitu. Karena Anda sholat sendiri, sunnah, kagak ada sebelah kiri kanan, begini nggak apa-apa. Biar dapat pahala sunnah. Ya. Tapi kalau lagi rame-rame ya begini aja, nggak usah sampai begini, tapi begini aja. Nah, nanti itu banyak sunnah-sunnahnya dalam sujud tuh banyak. Ya, harus matanya melihat, nggak merem. Itu sunnah. Ya. Sunnah ngelihat tempat sujud, nggak merem. Tadi tidur lagi. Iya benar, nggak merem. Ya, sunnahnya itu melek. Dalam keadaan sujud. Terus telapak tangannya merapat. Ya, jari tangan itu merapat. Ya. Sunnahnya itu melebar. Ya. Sunnahnya jari-jari telapak jari kaki semuanya terkena di tempat sujud. Dan berdoa di sujud terakhir, ya, dianjurkan untuk berdoa, karena berdoa di tempat sujud itu, di ketika sujud tuh tempat dekatnya seorang hamba kepada Allah. Ya, tempat dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika sujud. Ini lagi sujud, berasa lagi dekat sama Allah. Ya. Banyakin doa, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Dia ngomong, ya Allah, banyak hutang ya Allah. Jangan ngomong gitu, batal. Kalau itu mau pakai bahasa Indonesia dalam hati. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Jangan keluar tuh bahasa. Yang keluar pakai bahasa Arab. Doa dengan bahasa Arab. Tapi kalau pakai bahasa ajam, ya, bahasa selain bahasa Arab, dalam hati gitu ya. dalam hati aja ya. Kalau itu mau doa pakai bahasa Indonesia dalam hati aja. Jangan sampai keluar. Itu nggak apa-apa.
Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf nih lagi ada acara lagi habis nih. Jadi ngejar waktu juga. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya tetap istiqomah. Insyaallah kita lanjutkan lagi ta'lim kita di dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam umur kita, waktu kita. Mudah-mudahan Allah terima amalan ibadah kita semua. Amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana wa fa'alna wa qarrabat lana bi dinina. Ma'ali kurridha dzakarawi wa wafiqna wa fi kulli marati wa lana bi'alan karama warzuqna halalan da'ima wa atqawla man akhda bi khairin wa kulli jar. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقرب رضا من العيون واغفر عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر عن ذكر من ستر وصلاة الله تغسل مصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء في كتاب في دين الشفاء وعلى آله ورحمه شرفاء الأوصال المصابه القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا ولا رضا أشرفنا فاتوب علينا توبة تغفر بكل حوبة واستر لنا وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو إرادة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي واسمع فلا الوجود منا الاحتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي أرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه حتى حبي وآله وصحبه إذا تدسس صلبي والحمد لله بالود والتناهي. وفعنا كريم وبالرحيم يا فرج الحمد كشف الغم يا من يبدأ ويرحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.